Apakah benar sejarah Heeh, Indonesia ke depan ini heeh. adalah sejarah menuju krisis pangan yang besar? Saya kira tidak. Karena apapun kita bisa tanam, dimanapun bisa tanam. Hanya sekarang persoalannya apa yang seharusnya kita dorong, apa yang seharusnya kita tanam. Pemerintah saat ini kan merasa bahwa pembentukan food estate kelihatannya dianggap sebagai salah satu cara untuk pemerintah memberi makan kita rakyatnya. Iya. Apakah itu benar? Tahun 96 saya diminta sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan untuk food estate di Kalimantan Tengah. Tahun 98 apa yang terjadi gagal. Tahun 99 Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, memutuskan menghentikan proyek food estate untuk direhabilitasi lagi. Tapi gagal total, hancur-hancuran. Sehingga tahun 2015 gambut 1 juta hektar ini menjadi bencana karhutla terbesar di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan. Masa Jokowi 2020 sampai 2023 dikembangkan lagi food estate. Kan? Dan gagal juga di banyak tempat. Prof sudah bisa meramalkan bahwa proyek-proyek food estate yang sekarang sedang bergulir itu bisa dipastikan gagal. Seluruh proyek food estate itu melanggar kaidah akademis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita sebagai warga negara Indonesia dikaruniai sesuatu yang sangat besar sebagai anugerah. Kita punya tanah yang lapang, yang luas, dan subur terutama. Negeri ini pernah dikenal dunia sebagai Jawa Dwipa, Pulau Beras. Tetapi kita tahu sudah sejak sekian lama kita berkali-kali menjadi negara pengimpor beras. Meski kadang-kadang kita juga sah untuk menyatakan diri bersuasembada beras. Tetapi soal swasembada pangan itu barangkali harus selalu kita sanksikan. Ada banyak hal yang membuat kita mesti menyaksikan bahwa kita bisa melakukan swasembada. Karena kita tahu kedelai, jagung, bahkan 100% bawang putih sudah kita impor dan kita tidak bisa menanamnya sendiri. Untuk itu, pada Madilog kali ini kami menghadirkan seorang profesor, seorang guru besar yang sangat dikenal vokal dalam dunia pertanian. Beliau adalah orang yang datang dari the land of the warrior, dari Blora. Tanah yang dikenal karena kejawaraan Samin Suro Sentikonya. Beliau adalah juga seorang ketua umum dari AB2TI atau Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Dan sekali lagi saya kenalkan Profesor Dwi Andrea Santosa. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih juga undangannya. Prof, saya langsung nih, Prof ya. Iya. Apakah benar dan tidak terlalu berlebihan bila ada yang mengatakan bahwa sebetulnya hari-hari kita, sejarah Indonesia ke depan ini adalah sejarah menuju krisis pangan yang besar? Sebenarnya tidak akan sampai sejauh itu ya. Karena apa? Tadi juga sudah disampaikan kita dikaruniai alam yang sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan secara optimal itu mampu menyediakan pangan yang mencukupi bagi penduduk Indonesia. Jadi apakah kita nanti akan berujung ke krisis pangan? Saya kira tidak. Karena apapun kita bisa tanam, dimanapun bisa tanam. Hanya sekarang persoalannya apa yang seharusnya kita dorong, apa yang seharusnya kita tanam. Ini kan yang persoalan yang lainnya kan. Selain itu, alam kita juga menyediakan pangan bagi kita di wilayah. Kalau kita lihat sejarah pangan ya, sebenarnya istilah Jawa Dwipa itu memang Pulau Jawa Bali. Pulau Jawa Bali itu amat sangat terkenal memang. Dan kenapa kerajaan-kerajaan besar itu ada di Pulau Jawa kan? Karena memang dikaruniai iklim, dikaruniai tanah yang luar biasa subur. Kenapa subur? Karena gunung berapi. Nah, dan sudah ribuan tahun yang lalu masyarakat Jawa Bali ini mengembangkan padi. Dan padi itu menjadi
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masa-masa kerajaan. Nah, tapi kalau kita keluar Jawa, ini sebenarnya ceritanya lain, kan? Jadi misalnya Sumatera, Kalimantan, itu masyarakat di sana itu sebenarnya tidak begitu tidak begitu familiar dengan padi. Ya walaupun mereka mengembangkan juga padi, yang mereka kembangkan padi ladang. Untuk itu yang dikembangkan adalah perladangan berpindah. Kan? Lalu kalau kita bergeser ke arah timur, lain lagi. Seperti Papua, kan, di sebagian Indonesia bagian timur, mereka betul-betul mengandalkan dari kemurahan alam. Alam menyediakan semuanya untuk pangan bagi mereka. Jadi ketika kita menyatakan bahwa Indonesia subur, kata Kus Plus itu tongkat kayu dan tanaman, kolam susu, ya oke lah. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara pangan, memang Jawa mau tidak mau, suka tidak suka adalah penyedia pangan yang paling penting di Indonesia, Pulau Jawa. Jadi itu. Kalau begitu, bisakah kita katakan bahwa berasisasi yang dulu pernah dilakukan, yang itu datang dari intensifikasi pertanian, sejatinya sebuah kesalahan kebijakan? Kalau menurut saya, jadi gini, bisa dibayangkan ya, saya Soekarnois ya, dalam arti ketika Soekarno pertama kali kita merdeka, setahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1946, Indonesia mampu mengekspor beras ke India, bisa dibayangkan. Berapa jumlahnya? 500 juta ton. Pada masa itu, penduduk Indonesia baru berapa kan? Beberapa puluh juta kan? Itu kita sudah mampu mengekspor beras ke India. Karena apa? Karena kebutuhan beras di Indonesia nggak begitu banyak. Setiap pulau memiliki kemampuan, kapasitas untuk memproduksi pangan sendiri sesuai dengan lokal spesifik, sesuai dengan pangan-pangan lokal yang tersedia di sana. Sehingga kebutuhan beras ya terutama di Jawa lah, Jawa Bali. Dan pada saat itu kelebihan beras, sehingga kita ekspor beras ke India. Lalu kemudian berkembang karena beras ini menduduki posisi sangat penting, lalu ya pemerintah berupaya meningkatkan produksi beras, mengembangkan olahan sawah dan sebagainya di tahun-tahun 50-an, 60-an. Tapi kemudian diakhiri dengan sebenarnya kegagalan pengembangan padi pada saat itu. Jadi tahun 50-an, 60-an kita menjadi importir beras. Yang sebelumnya di 1 tahun setelah kita merdeka kita merupakan eksportir beras. 500 juta ton kita kirim ke India. Di akhir tahun 50-an, 60-an kita justru menjadi importir beras yang cukup besar di dunia. Jadi impor pada saat itu rata-rata sekitar 1 juta ton per tahun. Amat sangat besar. Pada posisi saat itu dengan penduduk yang masih begitu belum sebanyak saat ini. Jadi itu. Lalu kemudian ya kita tahu persis sejarah Soekarno kan. Soekarno akhirnya jatuh di tahun 65. Lalu setelah itu lebih gencar lagi pada masa Soeharto. Padahal di saat itu, di akhir tahun 60-an, awal tahun 70-an, konsumsi beras kita, masyarakat Indonesia, itu baru kurang dari 50%. 50% yang lain adalah pangan yang lainnya. Kan? Lalu setelah itu, tahun 70-an, Soeharto sangat gencar. Program yang disebut sebagai swasembada beras kan itu kan. Nah, swasembada beras ya walaupun akhirnya tercapai tahun 84 dan kita mendapatkan penghargaan dari FAO karena apa? Sebelumnya memang kita importir beras sangat besar. Dan swasembada beras. Tapi ya itu yang sangat disayangkan, program tersebut kemudian mengubah pola konsumsi pangan di Indonesia. Ketika masyarakat awalnya mengandalkan pangan-pangan lokal, di Irian Jaya di Papua mengandalkan sagu, di Indonesia bagian timur jagung, sorghum, gitu kan. Lalu di Indonesia bagian barat yang non Jawa ya, non Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan itu mengandalkan ya tadi perladangan berpindah, sistem huma, lalu kemudian sistem padi kuku, gitu kan mereka kembangkan di sana. Itu semua berubah total pada masa Orde Baru. Lalu sehingga ada program swasembada beras dan celakanya ketika pemerintah membagikan beras untuk membantu orang-orang miskin, ya itulah akhirnya mengubah lidah hampir seluruh masyarakat Indonesia.
dari pelosok ujung barat sampai ke ujung timur. Padahal sebelumnya mereka memiliki kekasan masing-masing, kekasan pangan yang unik untuk masing-masing daerah. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa pun juga demikian. Untuk itu di Jawa dulu waktu masa saya kecil masih yang disebut sebagai polo kependem kan. Polo kependem itu buah tapi di dalam tanah itu istilahnya umbi-umbian kan. Buah tapi di dalam tanah. Polo kependem kan. Jadi sudah hal yang amat sangat lazim dan wajar di masyarakat Jawa. Mereka menanam polo kependem di pekarangan rumahnya kan. Ada uwi, gembili, ganyong, kair dan lain sebagainya lah itulah. Digunakan untuk apa? Untuk menghadapi masa paceklik ketika musim kemarau. Sehingga mereka walaupun katakanlah beras habis, mereka masih punya persediaan makanan di dalam tanah. Jadi itu, dan itu pola itu berubah total masa Orde Baru. Sehingga dari ujung barat sampai ke ujung timur semuanya makan nasi. Dan sekarang bergeser lagi nasi. Sebagian tergeser. Memang kalau kita lihat angka angka konsumsi beras per kapita, sebenarnya Indonesia menurun. Angka konsumsi beras per kapita. Dari sekitar 90-an kilogram per kapita, turun 80, sekarang ini sekitar 75. Dan mungkin akan terus menurun. Tapi pertanyaan besarnya, ketika angka konsumsi beras menurun, apakah tergantikan pangan lokal? Nah, jawabannya tidak. Ini celakanya. Tergantikan oleh apa? Nah, ini. Apakah ketika Orde Baru, kita langsung aja gampang, karena ada fotonya ya. Ketika Pak Harto itu katakan melakukan politik perberasan, apakah itu disengaja atau tidak? Karena hasilnya adalah semua orang kemudian tergantung pada beras. Mungkin ya maksud pemerintah baik ya, dalam arti menyediakan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia kan. Dan kalau kemudian pemerintah fokus ke banyak pangan kan ya repot juga. Mungkin tidak fokus namanya ya, akhirnya nggak fokus. Karena harus mikirkan banyak pangan. Udahlah, fokus ke satu saja beras itu kan. Ya walaupun saya ingat di IPB dulu ditentang juga program itu oleh Profesor Tanah, Profesor Gubernur. Di awal-awal itu? Ya, di awal-awal program ini, beras ini, swasembada beras ini ditentang oleh Profesor Gubernur dari ilmu tanah itu. Sehingga dia ingat, ya karena saya bukan dari IPB ya, hanya cerita teman-teman di IPB, kalau dia kuliah, dia bawa pisang. Dalam arti dia ingin menyatakan bahwa manusia bisa hidup tanpa beras, gitulah. Jadi itu. Tapi ya akhirnya ya itulah tetap berjalan dan mungkin pertimbangan pemerintah seperti itulah. Saya ingin menyediakan makanan bagi masyarakat Indonesia mencukupi sehingga harus focusing ke satu produk kan ya sudah fokusing. Nggak bisa focusing ke banyak produk bukan fokus. Ya, bukan fokus ya. Mengapa kita sebagai daerah dengan tadi Prof katakan tanahnya subur tongkat kayu dan batu jadi tanaman pun, mengapa masih sangat harus mengimpor semua? Ya bawang putih, ya kedelai, ya jagung, dan sebutlah semua. Iya, ya memang faktor yang utama memang mungkin pertumbuhan penduduk ya. Dalam arti kan kebutuhan pangan akan pangan meningkat, karena itu persoalan. Lalu faktor kedua, sebenarnya bisa kita flashback ke tahun 98. Jadi pas saat itu Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama, kan menandatangani apa yang disebut sebagai letter of intent. Dan kita tahu ada yang bersedekap di belakang. Kamdesus. Tanda tangan letter of intent. Salah satu isi dari letter of intent bahwa Indonesia harus membuka pintu sebesar-besarnya untuk impor pangan. Nah, itu. Lalu yang kedua, Bulog yang sebelumnya lembaga pemerintah tidak boleh lagi, harus swasta. Sehingga Bulog sekarang kan jadi perum kan perusahaan umum. Jadi itu. Nah, dua hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Memang dampaknya belum terlihat di awal-awal kan. Dari tanda tangan kan tahun berapa ya? 1998 ya, terus kemudian tahun 2000 sampai 2008 itu sebenarnya impor pangan masih nggak begitu tinggi. Mulai 2008 itu melonjak pesat impor pangan kita. Jadi kalau total impor 12 komoditas pangan kita, ya kalau tak sebut ya cukup panjang ya, itu ada
beras, gandum, jagung, kedelai, bawang putih, lalu kemudian ketela pohon juga. Ketela pohon ya, singkong ya? Singkong, ya singkong dalam bentuk tepung tapioka sudah barang tentu, susu, lalu kemudian daging, lalu bahkan kentang pun juga kita impor. Yang impornya itu di atas 100.000 ton ya. Jadi itu sangat banyak komoditas, dari 12 komoditas yang impornya di atas 100.000 ton per tahun, itu melonjak tinggi. Tahun 2008 itu impor kita baru sekitar 8 juta ton, kan? 8,3 juta ton tepatnya. Tahun 2024 sudah 34,4 juta ton, bisa dibayangkan lonjakannya, kan? Jadi memang periode kita impor pangan cukup besar itu sebenarnya di periode 2008 sampai 2014. Itu periode impor pangan kita cukup besar. Dari sekitar 8,3 juta ton ke 22,6 juta ton. Hanya dalam tempo yang singkat, 2008 sampai 2014. Lalu kemudian 2014 ke 2024 impor pangan kita melonjak lagi sekitar 12 juta ton, sehingga dari 22 ke 34 juta ton. Itu impor 12 komoditas pangan. Tahun 2025 memang menurun. Jadi tahun 2025 dari 34 juta ton turun ke 27 juta ton. Jadi penurunan cukup signifikan. Karena apa? Karena sebelumnya kita impor beras yang cukup besar kan. Lalu kemudian kita tidak lagi impor beras umum maksudnya. Jadi itu. Dan itu sehingga dan defisit neraca perdagangan kita juga melonjak tinggi. Kalau sebelumnya defisit neraca perdagangan tahun 2008 itu masih sekitar 2,5 miliar US dollar, tahun 2024 itu sudah 17,3 miliar US dollar. Lalu 2025 turun sekitar 12,5 miliar US dollar. Itu defisit neraca perdagangan ya. Jadi kita bermasalah sangat besar terkait pangan karena impor pangan yang semakin lama semakin tinggi. Jadi itu. Lalu kenapa? Ya mungkin tadi salah satunya dorongan dari letter of intent, kita harus membuka pintu selebar-lebarnya kan untuk impor pangan, yang itu menyebabkan pangan-pangan membanjiri kita. Ya sudah barang itu gandum kan, gandum impor gandum kita tahun lalu itu 11,8 juta ton gandum, 11,8 juta ton, kedelai 8,6 juta ton. Kedelai ini maksudnya ini sering salah pengertian, kedelai yang untuk bikin tahu tempe dan kedelai bungkel kedelai ya untuk industri. Itu kan. Jadi gandum 100% kita impor. Kedelai walaupun katanya ada kita produksi kedelai sekian, walaupun saya nggak percaya. Katakanlah 97% kedelai kita impor, tapi ya kenyataan yang sesungguhnya ya hampir 100%. Itu kedelai. Bawang putih 100% kita impor. Susu, kita ada program MPK kan? 82% susu kita impor. Bisa dibayangkan, 82%. Daging, 50% kita impor, daging sapi kan? Dan sederet yang lainnya lah, belasan komoditas. Hebat juga ternyata kita ya. Artinya kita punya ini gitu. Dokter Mamat. Punya kebiasaan segala sesuatu harus dari luar gitu kan. Prof, begini Prof. Iya. Letter of intent yang ditandatangani 1998 itu membawa dampak besar seperti sekarang ini ya. Walaupun dampaknya tadi sudah saya ceritakan berangsur-angsur ya. Karena tahun 1988 sampai 2008 itu sebenarnya tidak terlalu. Mulai 2008 melonjakannya tinggi. Mengapa dari 2008 ada peningkatan? Ada lonjakan bukan peningkatan? Mungkin ya memang pas itu kan pemerintah SBY ya. Pemerintah SBY dan pemerintah SBY konsentrasi penuh ke peningkatan pertumbuhan ekonomi ya, dan memang kita rasakanlah pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY. Ketika pertumbuhan ekonomi ini kan terjadi give and take kan. Give and take kan. Betul. Saya bisa mengekspor barang saya, tapi silakan Anda barang kami. Dan memang betul pada saat itu terjadi lonjakan ekspor komoditas pertanian kita. Masa SBY itu dimulai, lonjakannya cukup tinggi. Lonjakan ekspor juga? Ya, lonjakan ekspor. Sehingga di situ mungkin ya, kalau dari kacamata saya ya, sehingga apapun di perdagangan internasional itu kan take and give kan. Nggak bisa, pokoknya kamu terima produk saya, tapi saya nggak mau terima produkmu. Nggak bisa. Jadi itu mungkin alasannya. Sehingga
Dan kita suka tidak suka juga menikmati itu. Tahun 2025 kemarin, komoditas pertanian kita itu ya sudah beberapa tahun terakhir kan menjadi penyumbang nomor 1. Oh. Untuk PDB non migas kan. Okay. Jadi tahun 2025 CPO barangkali ya. Jadi saya bicara dulu angka ya. Iya. Jadi angka ekspor kita itu 45 miliar US dollar tahun 2025. Lalu kemudian kita menangguk surplus perdagangan komoditas pertanian 22 miliar US dollar. Sangat tinggi kan? Betul. Dan itu dimulai masa SBY, perkembangan pesat ekspor komoditas pertanian kita. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kita ekspor? Dari nilai 45 miliar US dollar tersebut, 98% adalah produk-produk perkebunan. Dari 98% produk-produk perkebunan tersebut, 74% adalah ya Mas Darmawan jawab sendiri. 74%. Jadi dibayangkan, lalu bagaimana dampaknya dari perdagangan internasional seperti itu? Ya kita impor pangan kita juga melonjak sangat tinggi. Sehingga tadi defisit impor pangan semakin membesar kan, tahun 2014 defisitnya mencapai 17,5 miliar US dollar. Walaupun tahun berikutnya turun ya 2025 sekitar 12,5 miliar US dollar. Jadi itu. Jadi perjalanan seperti itu. Sehingga ya kita tidak menyalahkan siapapun lah dalam arti seperti itu yang terjadi. Adakah misalnya pertimbangan-pertimbangan pribadi dalam bentuk komisi impor itu turut membuat impor kita besar? Apapun ya, impor itu menguntungkan. Pasti menguntungkan kan ya. Sekarang kita lihat aja lah bawang putih ya. Bawang putih itu masuk ke Indonesia dulu pernah sampai angka 7.000 per kilo ya. 7.000 sekarang itu mungkin sekitar 9.000 sampai 11.000 lah. Harga bawang putih di pasar berapa sekarang? Kan 35.000. Iya, betul, 30-an. Saya kemarin beli di Pasar Sentul. Iya, disparitasnya kan lumayan. Dari 11.000 ke 35. 11 itu sudah chief loh ya. Chief itu artinya cost, freight, dan apapun itu kan. Udah chief sudah masuk ke kita panennya di Pelabuhan Tanjung Priok. Ya pernah sampai 13 gitulah. Itu. Ya walaupun itu amat sangat fluktuatif ya, sudah barang tentu dengan kenaikan nilai dolar ini ya pasti mungkin bisa mendekati sekitar 18-19 ribu. Tapi apapun di pasar segitu. Jadi itu pergerakan. Dan itu dibagi-bagi ya margin itu kan? Iya, saya nggak tahu. Nggak ingin jawab itu Mas Darmawan. Jadi itu. Dan ini tidak hanya impor bawang putih, impor kedelai misalnya kan. Kedelai juga lumayan. Chief kedelai itu berkisar beberapa tahun terakhir ya antara 7.000 sampai 9.000 per kilo. Ya sekarang kita lihat aja kedelai di pasar berapa harganya. Itu 19.000, 20.000 gitu kan. Jadi ada keuntungan yang memang menggiurkan terkait dengan impor. Karena apa? Disparitas harga antara produk impor dengan dengan yang kita produksi dalam negeri. Contoh aja sederhana beras. Beras, harga beras internasional itu ya sekarang sih mungkin naik ya. Sebelumnya itu sebulan yang lalu itu 340 US dollar bisa dibayangkan Mas per ton. 340 per ton. 340 US dollar per ton. 340.000. 6.500 lah udah. 6.500. 6.500. Silakan tanya ke pedagang beras saat ini. Kan 12.000 per liter. Per liter ya. Bukan per kilo. Bukan per kilo. 12.000 per liter berapa? 16.000. Itu kalau saya lihat pasar-pasar saat ini, pasar beras saat ini ya, itu hampir tidak ada beras di bawah 12.000 per liter. Tidak ada. Yang layak konsumsi. Ya ada yang jualan 10.000, 11.000. 12.000 itu sudah 16.000 per kilo. Sedangkan harga beras internasional dengan kualitas lebih bagus daripada premium Indonesia itu hanya 6.500. Bisa dibayangkan kan? Kenapa di atas premium Indonesia itu
brokennya 15%. Kalau harga beras yang di pasar di internasional itu brokennya hanya 5%. Super premium, super premium. Harganya 6.500. Nah, kalau untuk itu sebenarnya ini tantangan pemerintah, tantangan kita bersama. Sebenarnya kita mau mengarah kemana kan? Kalau mau mengarah udahlah, pokoknya harga pangan murah udah impor semua lah. Beras di 6.500 jatuh di Indonesia, di pasar paling antara 9.000 10.000 sampai di konsumen. Prof, kan itu. Kalau misalnya memang pemerintah ingin memberi makan dan cara yang termudah, udah mudah, maaf nih, mendatangkan untung juga, margin besar, mengimpor. Tapi apa kira-kira konsekuensi di depan yang harus kita hadapi sebagai negara? Oh iya, jelas lah. Sebenarnya sih pemerintah sekarang juga sudah mengarah ke sana ya, pemerintah Prabowo, dalam arti bagaimana kita mencapai upaya quote in quote swasembada kan, sehingga impor pangan bisa dikurangi. Karena apapun, ketika sebuah negara pangan kita serahkan ke petani luar negeri, ini amat sangat berisiko. Dan itu terlihat di banyak sejarah dunia. Ya, kita ingat sejarah Soeharto 98. Apa yang terjadi di 98 kan? Tahun 97 kita mengalami El Nino, lalu kemudian harga beras naik luar biasa tinggi. 90 ya, pada saat itu kami menyampaikan ke sedulur tani kami, tahun 97 simpan gabah lah, kelihatannya mau ada sesuatu. Setahun kemudian 1998. Betul kan, 1998 kita mengimpor beras terbesar sepanjang sejarah, 6,4 juta ton. Dan kemudian Presiden Soeharto jatuh. Bisa dibayangkan loh ya, Presiden Soeharto di tahun sebelumnya, partainya 74% memenangkan suara. Kok bisa? Dalam setahun kemudian jatuh. Lalu ada yang alasan, wah ini krisis moneter dan sebagainya. Lah kalau krisis moneter, kenapa negara lain enggak? Sama semua di Asia Tenggara mengalami krisis moneter. Thailand? Jadi ya Thailand. Bahkan saya pas saat itu 97 ke Korea, wah, amat sangat ketat karena terjadi krisis moneter itu. Nukar uang aja sangat ketat. Jadi itu. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau menurut saya kejatuhan Soeharto karena pangan. Itu. Lalu kemudian yang sudah barang tentu kita ingat Arab Spring. Arab Spring karena apa? Karena negara-negara Arab, Afrika Utara, Timur Tengah, itu ketergantungan pangannya amat sangat tinggi. Ketika terjadi lonjakan pangan dunia karena iklim atau karena hal yang lainnya kan, ya sudah, goncang seluruh negara-negara di sana dan jatuh kan hampir semua rejim di sana kan, yang kita sebut sebagai Arab Spring. Kan itu. Dan itu menjadi bencana kemanusiaan terbesar. Karena apa? Bencana pengungsi terbesar sepanjang sejarah setelah Perang Dunia Kedua. Arab Spring. Iya. Itu awalnya karena krisis pangan. Karena ada studi dari University of Massachusetts, saya lupa namanya, mereka mengkaji 14 indikator mengapa terjadinya Arab Spring. Satu-satunya indikator yang signifikan adalah karena krisis pangan. Jadi bukan karena krisis politik ya? Enggak, krisis pangan. Kan memang beberapa, itu karena pemerintahnya sudah lama memerintah dan sebagainya. Nah, itu banyak negara runtuh semua. Jadi itu. Lalu kemudian kalau kita menginjak hal yang lebih baru kan ya, tahun 2019. Jadi tahun 2018 di Desember, pemerintah Sudan itu menaikkan harga roti 3 kali lipat. Pemerintah Sudan, karena harga gandum naik. Apa akibatnya? Terjadi demo besar di Sudan di Desember 2018. 2019 pemerintah Sudan jatuh di April 2019. Itu di Sudan. Ya, kalau kita ingat, oke lah, yang terbaru apa? Terbaru Sri Lanka. Bandara Nike 2022, kan? Iya, yang Raja Paksa itu. Raja Paksa, betul, Raja Paksa. Raja Paksa. Jadi itu kan, karena apa? Karena mereka menginginkan negaranya menjadi negara organik, pertanian organik, sehingga impor pupuk kimia di stop sama sekali. Lalu menyebabkan harga pangan langsung drop, kan? Langsung drop. Bukan harga pangan, produksi pangan drop sekitar 40%. Harga beras melonjak pada saat itu. Lalu bahkan ada Friday farming atau apalah gitu kan. Jadi pegawai-pegawai negeri disuruh libur hari Jumat untuk apa? Tanam. Jadi sampai seperti itu.
lalu kita lihat lalu kemudian istana diduduki masyarakat, lalu masyarakat umum berenang di kolam istana, jatuh kan si Raja Paksa. Jadi itu, dan itu pangan. Iya. Prof, ini Ya. saya mendengarkan itu menjadi agak bergidik ya. Tapi kita kembali ke ini nih. Letter of Intent 1998 membawa persoalan yang sampai terasa sampai hari ini. Betul. Nah, ini ada satu hal. Setelah Letter of Intent, tahun ini kita menandatangani ART, Agreement of Reciprocal Trade. Iya, Amerika. Suaranya kan sama aja. Anda harus beli ini dari kami, Anda harus beli barang ini. Apakah ini sebetulnya sebuah jaminan bahwa kita tetap dicekik oleh dunia? Sebenarnya kalau agreement on reciprocal trade itu memang kita kan lalu Trump kan bilang ini kesempatan terbesar bagi petani nelayan Amerika Serikat untuk bisa mengekspor produknya ke Indonesia, kan Trump bilang seperti itu juga kan. Tapi mungkin kenyataan yang ada barangkali hanya peralihan. Katakanlah kita harus mengimpor sebagian gandum dari Amerika. Sementara ini kan yang terbesar dari Australia, ya kurangi Australia sebagian. Perkiraan saya seperti itu nanti yang kejadian. Nah, persoalan lainnya nanti hubungan bilateral antara kita dengan negara-negara yang gara-gara reciprocal trade ini kemudian diturunkan impornya dari kita. Itu misalnya katakanlah kita harus mengimpor kedelai dari Amerika, padahal kita kedelai kan ada dari Argentina dan Brasilia juga kan. Nah, bagaimana ketika karena kita terikat perjanjian dengan Amerika, yang dari kamu tak kurangi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Brasil? Kan Brasil mungkin bisa balas kan. Jadi itu sih. Jadi kalau saya melihat itu bukan berarti kemudian sebagai pintu ketergantungan impor kita semakin besar, sebenarnya enggak sih. Kalau saya melihat itu. Jadi paling nanti pengalian impor dari sebelumnya dari negara lain ke Amerika gitu aja sih paling. Kalau saya melihat itu. Pemerintah saat ini kan merasa bahwa pendirian atau pembentukan food estate itu kelihatannya dianggap sebagai salah satu cara untuk pemerintah memberi makan kita rakyat. Apakah itu benar? Apalagi ketika misalnya kita mendengar bahwa di Merauke yang akan ditanam itu beras lagi. Gimana, Prof? Jadi gini ya. Kebetulan, amat sangat kebetulan, saya salah satu orang yang sangat sedikit ikut terlibat dalam food estate. Jadi tahun 96 saya diminta sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan untuk food estate di Kalimantan Tengah. 96? Ya, 96. Pengembangan lahan gambut 1 juta hektar. Oh, Pak Harto? Iya, Mas Pak Harto, kan? Itu lalu ya karena saya barusan selesai studi saya, ya sudah studi S3 pas saat itu. Baru selesai, baru pulang langsung diajak untuk terlibat di situ, ya sudah terlibat. Pas saat itu kami melakukan kajian di 30.000 hektar, lalu kemudian kajian yang komplit di 1,4 juta hektar. Saya keluar masuk lokasi tersebut, luar biasa indah Kalimantan. Karena hutannya masih asri, lalu ada ekosistem unik yang kami sebut sebagai Blackwater Ecosystem, sangat asri. Lalu akhirnya mulai 97, 98 dibongkar semua kan, dibikin saluran-saluran besar di sana. Lalu ya akhirnya kita tahun 98 dikirim 15.000 transmigran. 15.100 lah kira-kira tepatnya. Ke sana untuk menggarap lahan 30.000 hektar. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal. Kan? Lalu kemudian tahun 99 Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, memutuskan menghentikan proyek food estate dan kemudian untuk direhabilitasi lagi. Pemerintah keluar dana lagi. Waktu membongkar, lagi? Iya, direhabilitasi lagi. Pemerintah awalnya mengeluarkan sekitar 3 juta US dollar, lalu kemudian 3 triliun, lalu menghutankan kembali, pemerintah mengeluarkan 3 triliun lagi. Tapi gagal total, hancur-hancuran. Sehingga tahun 2015 gambut 1 juta hektar ini menjadi bencana karhutla terbesar di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Titik terbesar ada di sana. Jadi itu.
Lalu itu masa Pak Harto ya, lalu masa SBY ada 2 food estate. Satu Ketapang 100.000 hektar dan lainnya Bulungan 300.000 hektar. Itu tahun 2013. Tahun sebelumnya, tahun 2008, SBY mengeluarkan proyek yang namanya MIFE, Merauke Integrated Food and Energy Estate, kan? Seluas 1,23 juta hektar. Lalu 2013 2 proyek tersebut. Dan apa hasilnya? Semuanya gagal. Lalu kemudian di masa awal Pak Jokowi mengeluarkan lagi program Rice Estate, kan 1,2 juta hektar. Dan kebetulan angka 1,2 juta hektar adalah angka dari saya. Karena pada saat itu mau mengembangkan 4,6 juta hektar. Luas Merauke aja 4,6 juta hektar gimana? Waktu saya diskusi dengan teman-teman di istana. Jadi itu. Tapi kan akhirnya gagal juga kan ya. Lalu kemudian masa Jokowi 2020 sampai 2023 dikembangkan lagi food estate. Kan? Dan gagal juga di banyak tempat. Mengapa kita negara ini seolah-olah menjadi seekor keledai yang terjerembab berkali-kali pada lubang yang sama, padahal yang namanya food estate itu saya dengar berkali-kali tidak ada yang namanya berhasil. Iya, ya itulah. Sebenarnya kami sudah sering memberikan advokasi ke teman-teman pemerintahan. Karena tahun 2020 saya terlibat lagi. Jadi pada saat itu BUMN Pangan ngundang saya, kan, untuk memberikan masukan terkait food estate karena BUMN Pangan diminta oleh pemerintah mengembangkan food estate. Seluruh direktur utama BUMN Pangan pas itu hadir. Saya sampaikan ini. Akhirnya BUMN Pangan nggak jadi terlibat dalam pengembangan food estate tahun 2020-2023 itu. Lalu kami sampaikan ini ada potensi untuk intensifikasi. Lalu kami uji coba di lahan SAS Sangyang Sri 1.000 hektar. Terjadi peningkatan produksi 30% ketika kami dampingi itu. Lalu setelah kami laporkan itu, tetap saja dari Wakil Menteri BUMN pada saat itu tetap beliau bilang, Pak Andreas, ini kita tetap diminta harus mengembangkan 30.000 hektar food estate. Kami masuk lagi ke Kalimantan, teringat 30 tahun yang lalu. Sebagai Soeharto. Di situ kami membina, mendampingi petani. Awalnya kami ingin 200 hektar di blok B dan 200 hektar di blok D, sorry. Di blok itu kami nggak dapat, itu yang tepat dulu waktu Jokowi dan Pak Prabowo mencanangkan program food estate di situ. Lalu kami dapat ada petani di blok A sekitar 40-an petani lah, 45 keluarga tani. Lalu mau menggarap 93 hektar. Hasilnya 0,85 ton per hektar. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Untuk itu ya sudahlah. Lalu akhirnya hasil kajian kami itu digunakan juga oleh BUMN Pangan. Itu apakah karena memang tanah di sana tidak cocok dengan jenis tanaman yang mungkin beras ditanam di sana? Iya, gini, kita selalu terpesona dengan proyek-proyek megah skala besar. Padahal IPB dan UGM sudah pernah memberikan contoh di situ, kan? Jadi mereka mengembangkan di wilayah-wilayah kecil. Dulu IPB melalui program P4S ya, lalu UGM di Sumatera, lalu si UGM di Kalimantan. Mereka mengembangkan kecil-kecil saja, kecil-kecil dan memenuhi selalu yang saya sampaikan di berbagai media, memenuhi 4 pilar kaidah pengembangan lahan pertanian skala besar itu kan, memenuhi 4 pilar itu sudah dipilih skala kecil. Dan ternyata berhasil, di Sumatera berhasil, kemudian jadi pusat pertumbuhan, kan? Lalu di Kalimantan juga berhasil. Tapi kecil-kecil, bukan dalam skala luas, bukan semua. Kecilnya itu berapa hektar, Prof? Ya, kan dulu itu kan petani mendapat 2 hektar ya. 2 hektar, mungkin kadang-kadang ada istilah bedol desa kan. Bedol desa, satu desa 2.000, katakanlah 2.000 kali 2 hektar kan ya sekitar berapa ya, 4.000 hektar gitu kan. Kecil-kecil seperti itu. Lalu akhirnya menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Dan itu yang berkali-kali saya usulkan juga ke pemerintah. Jadi pemerintah lebih baik seperti itu. Dan dikembangkan di wilayah-wilayah yang terutama wilayah sekitar transmigran. Karena apa?
suka tidak suka, kalau kita lihat sawah di luar Jawa, pasti ada orang Jawa. Nah, Iya. Iya, betul, nah, betul. karena memang budaya padi itu di Jawa. Itu. Jadi itulah. Sehingga dikembangkan kecil-kecil, nanti kemudian dia menjadi enclave gitu kan, pertumbuhan ekonomi jadi lama-lama jadi membesar. Bukan lalu skala besar dihancurkan semua ya. Sudah contoh yang amat sangat jelas kan PLG. Proyek gambut 1 juta hektar. Dan itu diikuti dengan kegagalan yang sama selama 30 tahun terakhir ini. Itu. Apakah ada sebab lain yang kemudian bisa mengesampingkan bukti-bukti kegagalan ini? Misalnya menebang sekian banyak untuk diambil kayunya. Itu terjadi di proyek gambut 1 juta hektar. Jadi karena dulu saya menjadi anggota ya tim analisis risiko lingkungan, kami hitung juga berapa potensi kayu di 1,4. Luasnya sih 1,4 total wilayah. Potensi kayu di 1,4 juta hektar tersebut ada 56 juta meter kubik kayu. Kayu-kayu luar biasa kan. Wis, Kalimantan kayak apa. Jadi dengan jenis-jenis yang dan karena saya ikuti terus karena kan kemudian kami ada penelitian juga di sana 98 kami ikuti. Jadi saluran-saluran yang dibangun itu untuk apa? Untuk ngangkut kayu. Ngalirin kayu. Lalu ada bendungan Kahuripan di utara Kalimantan itu dijebol bendungannya supaya untuk ngangkut kayu. Jadi kan amat sangat ironis ya. Jadi itu. Prof melihat bahwa memang sejak awal ada pikiran, maaf ya, ada pikiran yang agak miring. Memang itu untuk kayu saluran itu. Kalau menurut saya sih enggak ya. Dalam arti memang pertimbangannya pada saat itu karena kita sudah kehilangan berapa sih sekitar kita harus impor pada saat itu sekitar 2 juta ton itu kan sehingga ini harus digantikan dengan lahan sawah 1 juta hektar. Jadi pertimbangannya di sana aja sih sebenarnya awalnya dan Presiden Soeharto pada saat itu pokoknya nyari karena padi nyari wilayah yang ada air. Masuklah ke rawa gambut di Kalimantan Tengah kan karena ada air. Tapi lupa di bawahnya pirit, air nggak bisa dikelola dengan baik ya hancur-hancuran. Jadi itu. Sehingga untuk itu kalau saya berkomentar seluruh proyek food estate itu melanggar kaidah akademis. Sederhana saja 4 kaidah akademis. Yang satu kesesuaian tanah dan agroclimate. Ini harus sesuai. Lalu yang kedua adalah tata kelola air, irigasi dan jalan usaha tani kan infrastruktur lah, kelayakan infrastruktur. Ketiga itu kelayakan budidaya dan teknologi. Apakah ada benih yang cocok, ada teknologi untuk pengendalian hama cocok dan sebagainya. Lalu keempat isu sosial ekonomi. Keempat-empatnya harus ada semua, harus sesuai semua. Satu saja tidak sesuai, jawabannya pasti gagal. Ini masalahnya. Dan itu sudah kami sampaikan berkali-kali di pemerintahan. Karena apapun saya membantu Jokowi di tim transisi tahun 2014 kan. Beberapa kali periode selama Pak Jokowi berkali-kali saya diminta masukan oleh beliau. Jadi itu. Jadi sebenarnya sudah. Hanya saya kurang tahu ini kenapa kok tetap seperti itu. Jadi bisakah saya bertanya begini? Prof sudah bisa meramalkan bahwa rencana-rencana atau proyek-proyek food estate yang sekarang sedang bergulir itu bisa dipastikan gagal? Sebenarnya saya hanya belajar dari pengalaman 30 tahun terakhir. Itu sajalah. Artinya gagal lah ya menurut Profesor ya? Ya, Kang Darmawan sendiri yang menyampaikan. Kang Darmawan bukan saya. Saya hanya memberikan contoh saja lah. Hanya memberikan contoh bahwa selama 30 tahun ini tidak ada yang berhasil. Iya, memang kenyataannya seperti itu. Ya harus kita akui, suka tidak suka, perlu kita akui seperti itu. Sehingga perlu satu program lain. Program lain yang barangkali menjanjikan juga. Apa itu? Ya, sebenarnya katakanlah diversifikasi pangan ya. Kan sebenarnya kan dulu kita keragaman pangan kita kan luar biasa ya. Lalu kemudian muncul program swasembada beras.
Sehingga berasisasi dari seluruh pelosok timur, barat ke timur, berasisasi. Lalu sekarang ini yang amat sangat miris bagi kita bersama, konsumsi beras per kapita turun, tapi digantikan oleh apa? Bukan digantikan oleh local food, tapi digantikan oleh gandum. Gandum yang tahun 70-an, proporsi gandum sebagai pangan pokok kita baru sekitar 4%-an, saat ini 28%, bisa dibayangkan kan? Dan nanti 2050, saya khawatir konsumsi gandum Indonesia mencapai 50% tahun 2050. Apakah bisa begini? Ya. Kalaupun mau ngadain food estate, maka yang ditanam gandum. Oh, nggak bisa. Udahlah, forget it menanam gandum di Indonesia. Udahlah, percaya saya. Karena gandum hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu rebutan dengan komoditas-komoditas yang nilai ekonominya sangat tinggi. Kenapa program bawang putih gagal? Ya karena itu. Program bawang putih ya, biaya produksinya 21.000 per kilogram. Kan? Itu mau dilepas berapa kalau biaya produksi 21? Lebih baik mereka tanam kol, nanam cabai, nanam itu yang harganya bisa sangat tinggi. Kan? Jadi persaingan di lahan di atas 800 meter di atas permukaan laut itu luar biasa persaingannya. Jangan disangka. Untuk itu ketika muncul program bawang putih ya, pas saat itu saya bilang, nah ini jawabannya pasti gagal. Hanya bilang itu aja lah. Karena harus bersaing dengan komoditas. Gandum sama. Harus di atas ya? Iya. Di atas 800? Iya, dalam arti harus di iklim dingin kan. Di sejuk dingin gitu. Ya memang katanya ada gandum tropis yang ditanam di, tapi itu ya produktivitasnya sangat rendah. Jadi itu masalahnya, Mas. Jadi bukan itu. Jadi kalau kita ingin diversifikasi pangan, kembali lagi ke budaya dan adat kita. Adat nenek moyang kita, konsumsi pangan nenek moyang kita, harusnya kembali ke sana. Contoh sederhana saja lah, Papua. Dulu pangan pokok mereka kan sagu. Iya. Kenapa sekarang harus berubah jadi beras? Kenapa kok tiba-tiba gandum masuk juga? Sekarang masyarakat Papua kalau kita datang ke sana mintanya diberi itu Indomie kan, itu kan mie instan gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Nah, padahal sagu itu ya, Mas. Hutan sagu di dunia 6,5 juta hektar. Hutan sagu di seluruh dunia. Berapa hutan sagu di Indonesia? 5,5 juta hektar. 85% hutan sagu di dunia itu ada di Indonesia. Kenapa kok tidak dikembangkan pemanfaatan sagu kembali? Kan? Jadi itu. Iya. Jadi ada persoalan. Nah, sama saja di Jawa kan. Katakanlah yang dulu yang tadi saya istilahkan polo kependem gitu kan, yang dikembangkan lagi umbi-umbian. Di Papua juga umbi-umbian kan amat sangat terkenal sebagai salah satu pangan pokok mereka. Tapi itu kan tergeser semua. Ya umbi jalar itulah istilahnya, umbi jalar itu kan. Jadi itu. Dan itu potensinya sangat besar. Jadi pemerintah perlu menggali upaya-upaya lagi untuk program diversifikasi pangan. Tapi kalau kita lihat anggaran pemerintah selama puluhan tahun terakhir ini, ada apa enggak anggaran diversifikasi pangan? Enggak ada. Jadi cuma di zaman Pak Harto ya kita dengarnya, Orde Baru kan diversifikasi pangan di akhir-akhir tuh. Ya, tahun 90-an. Nah kan hanya itu, hanya slogan. Hanya slogan, tapi kan tidak mau wujud ke program, tidak mau wujud ke anggaran. Padahal yang sekarang yang di belakang itu raksasa sangat besar yang digandum kan. Kalau kita lihat selama beberapa tahun itu berapa ratus triliun kan mereka sudah keluar untuk diseminasi gandum dan sebagainya. Sehingga gandum saat ini menjadi produk yang begitu dikenal terutama anak-anak muda, anak-anak kecil kan. Ya sembarang lah, mau apapun lah produk-produk berbahan baku gandum kan. Sampai tukang gorengan di pinggir jalan aja bakatnya gandum kan. Jadi ada persoalan besar ya sudah barang tentu kita tidak bisa membalikkan telapak tangan, perlu waktu memang nggak bisa. Prof,
Saya ngambil apa yang tadi Prof katakan. Di tahun 70-an konsumsi gandum kita 4%. 4%. Sekarang 28. Iya, betul. Dan ini kan akan terus kelihatannya ya, sesuai dengan cita rasa, kegemaran dan sebagainya. Sementara kata profesor sendiri, lupakan gandum bisa ditanam di Indonesia. Iya. Artinya kita akan sangat menjadi negara yang sangat bergantung pada gandum. Persis. Kira-kira bencana apa yang akan kelihatan di depan? Karena kan posisi ini bukan posisi yang menarik ya, bergantung ya. Dipotong aja jatuh bila orang bergantung. Persis sama, ya kan ya tadi sudah saya contohkan Arab Spring. Yang mereka kan konsumsi pangan pokoknya gandum. Dan hampir semua impor. Ketika harga gandum melonjak tinggi mulai tahun 2010 langsung 2011 terjadi krisis pangan dunia terkena. Contoh kecil lagi yang tadi 2019 Sudan kan, gandum juga. Jadi itu yang kita perlu hati-hati. Jadi kalau melihat program Prabowo memang betul kan, beliau betul-betul menekankan betul terkait dengan swasembada pangan. Memang betul kalau dari sisi filosofisnya sangat betul. Hanya bagaimana supaya filosofi ini kemudian mampu diterjemahkan menjadi aksi nyata lah, dan betul-betul ketergantungan kita dari impor pangan itu semakin lama semakin kita turunkan. Memang itu. Saya ingin satu konfirmasi dari Profesor, apakah memang kita ini sudah berswasembada pangan? Gini, saya hanya bicara dari sisi akademis ya. Apa yang dimaksud dengan food self-sufficiency? Ke pangan, kita acu pada Undang-Undang Pangan. Bahwa dalam nanti pangan adalah segala jenis yang dari pertanian, dari kehutanan, dari perikanan dan sebagainya yang digunakan untuk konsumsi manusia kan. Termasuk bahan tambahan pangan itu adalah pangan. Termasuk air adalah pangan kalau dalam Undang-Undang Pangan. Jadi begitu luasnya pangan. Tuh. Nah, apa makna dari food self sufficiency? Food self sufficiency itu ketika kita mencapai swasembada pangan ketika self-sufficiency ratio sama atau lebih besar 1. Itu definisi swasembada pangan. Jadi produksi kita itu sama atau melebihi dari yang kita konsumsi. Itu istilah food self-sufficiency. Nah, terus gimana? Tahun 2024 aja impor 12 komoditas pangan lebih besar dibanding produksi beras di Indonesia. Kan? 2024 kan impor kita tadi saya sampaikan 34 kan, ya 34,4 juta ton kan, impor pangan 12 komoditas saja, belum yang komoditas lainnya. Produksi beras kita tahun 2024 30 juta ton. Gimana? Kalau begitu, bisakah kita katakan bahwa ada tidak hanya sekadar swasembada pangan ini tidak hanya sekedar jargon politik, tapi bahkan sudah mulai pada pembohongan publik. Saya tidak mau ke arah sana ya, karena memang setiap orang bisa mendefinisikan swasembada pangan dalam persepsi sendiri-sendiri, kan? Itu kan. Katakanlah Singapura berusaha mencapai swasembada pangan 20%, kan itu kan? Maksudnya apa? 20% konsumsi masyarakat Singapura diproduksi dari dalam negeri. Jadi ini, tapi yang saya sampaikan tadi definisi akademis. Apa itu food self-sufficiency? Definisi akademisnya, bila self-sufficiency rasio sama atau lebih besar 1. Itu berdefinisi akademis. Definisi akademis ini ya berbeda dengan definisi politikus, apapun lah. Kalau kita mengacu ke definisi akademis, ya tadi jawaban saya. Jadi sebetulnya tidak bisa kita mengatakan swasembada pangan 30%, swasembada pangan 50%. Ya, tidak mungkin ya. Ya tergantung politikusnya mau bilang apa kan gitu kan. Tapi kalau balik ke definisi akademis ya tadi. Ya. Harus dipenuhi seluruhnya. Iya. Contoh saja gandum. 28% gandum sekarang sebagai penyusun pangan pokok kita. Dan pertumbuhan mie instan itu tiap tahunnya 4-5%. Sedangkan pertumbuhan penduduk 1,1% kan sekarang ini kan. Jadi bayangkan, jadi pertumbuhan konsumsi mie instan 3-4 kali dari pertumbuhan penduduk. Ya pastilah nanti lama-lama
Ya saya khawatir dengan ramalan saya kalau tahun 2050 itu 50% konsumsi pangan pokok kita adalah pangan berbasis gandum. Saya juga khawatir terkait dengan itu. Artinya meskipun tadi ada pengurangan konsumsi beras, sebagaimana Profesor katakan, Profesor masih tetap khawatir karena ada gandum yang konsumsinya naik, sementara gandum itu sama sekali tidak. Iya, nggak bisa kita tahu di Indonesia. Dan pengurangan ya karena itulah pengurangan konsumsi beras per kapita menurun, yes, data menunjukkan seperti itu. Sekarang hanya 75 kg, sebelumnya 90 atau bahkan mendekati 100. Sekarang hanya 75 kg per kapita per tahun. Dan itu kemungkinan masih menurun sampai mungkin bisa sampai 60 50. Tapi tergantikan oleh apa? Itu kan pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan pemerintah mulai saat ini? Karena kan bencananya udah mulai kelihatan tuh 2050. Iya, 2050. Oh, itu 5 tahun setelah Indonesia emas katakanlah. 5 tahun Indonesia emas, betul. Gimana Profesor melihat itu menyusun rencana di atas kertas agar kita paling tidak di atas kertas bisa mengambil solusi untuk itu? Kuncinya sekali lagi diversifikasi pangan. Kita masih memiliki kekayaan pangan yang luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, kan? Hutan sagu itu 5,5 juta hektar, bisa dibayangkan. Itu sumber karbohidrat yang super luar biasa. Lalu kemudian budaya-budaya lokal, kan? Pemanfaatan umbi-umbian, ini kan juga bisa, masih amat sangat memungkinkan. Umbi-umbian ini produktivitasnya bisa berkali-kali lipat dibanding dengan padi, kan? Umbi-umbian. Jadi itu dan sejarah pemanfaatan umbi-umbian itu unik. Misalnya kenapa sekarang kentang ya, kentang itu bisa menjadi pangan pokok keempat di dunia. Masyarakat Eropa apakah mengenal kentang? Dunia enggak. Jadi kentang didatangkan dari Amerika Latin, dibawa oleh tentara Eropa kan ke Eropa. Lalu pada saat itu kentang itu hanya ditanam sebagai tanaman pagar. Dan pada saat itu dipersepsikan memakan umbi kentang beracun. Tapi kan kentang ini kemudian dimanfaatkan lagi karena memiliki karbohidrat tinggi untuk sumber energi. Akhirnya ya sudah, ini ternyata bisa dimanfaatkan, tanam besar-besaran di Eropa dan sekarang menjadi keempat di dunia untuk pangan yang dikonsumsi manusia di dunia. Bisa dibayangkan kentang. Nah, kita umbi-umbian itu kan luar biasa dibanding kentang. Kita punya berbagai jenis umbi-umbian. Kenapa kok tidak kita kembangkan di sana? Sumber karbohidrat sama-sama sumber karbohidrat. Kentang aja bisa, kenapa kok ubi jalar yang di Indonesia varietasnya begitu banyak itu tidak bisa kita kembangkan? Jadi itu. Sebenarnya pertanyaannya itu lebih ke political will. Political will dari pemerintah. Sagu ya. Sagu bangun aja pabrik-pabrik sagu super modern di sana. Sebentar, Prof. Ya. Kalau sagu emang bisa menggantikan sesuatu kayak gini? Di kepala saya kan sagu hanya menjadi papeda. Iya. Apakah bisa pangan-pangan lain yang lebih bentuknya lebih padat lah dari sagu ini? Sagu jadi mie instan, Mas. Jadi saya pernah satu forum dengan pabrik mie instan berbahan baku sagu. Rasanya persis sama. Saya diberi satu box, enggak satu box saya bawa ke rumah. Ada yang bentuk mie instan seperti biasa, ada yang bentuk cup itu macam-macam. Rasanya persis sama. Hanya memang penampakannya kalau sagu kan agak gelap ya. Hanya masalah itu, dan itu teknologi pangan amat sangat bisa mengatasi itu. Nggak ada masalah. Prof, melihat, apakah Prof melihat bahwa pemerintah ya mungkin kemarin saat ini belum menunjukkan political will, meskipun sebetulnya solusinya sudah ada di depan mata untuk pengembangan sagu, pengembangan ubi dan sebagainya? Iya, sebenarnya political will sih selalu ada ya. Dalam arti kan jargon ya tadi juga Kang Darmawan menyebutkan kan jargon swasembada, pangan lokal, diversifikasi pangan kan zaman Pak Harto juga sudah kan ya. Tapi kalau kita lihat di dalam anggaran pemerintah praktis tidak ada. Katakanlah Badan Pangan Nasional ada anggaran untuk diversifikasi pangan, tapi kan habis hanya untuk jalan ke sana kemari dan memang amat sangat sedikit kan.
Jadi pemerintah perlu itu. Dan pernah juga IPB misalnya mengembangkan modified cassava kan, modified cassava untuk digunakan untuk pengganti mie kan. Uh, Tapi kan tidak ada support dari pemerintah. Sehingga kalau kita lihat di pasar modified cassava harganya 35.000. Bagaimana harga 35.000 bersaing dengan gandum 13 enggak, yang gandum per kilo kan? Per kilo kan hanya 13.000 14.000 dengan kualitas yang sedemikian bagus kan. Tepung terigu itu loh. Kan di Indomaret, sorry saya menyebutkan nggak apa-apa. Di pasar lah, di pasar karena nanti kita tagih nomor di pasar, di warung-warung kan harganya 13.000 14.000 dengan kualitas sedemikian bagus. Murah 35.000, bagaimana bisa? Tapi waktu saya diskusi dengan salah satu pengusaha yang mie instan berbahan sagu itu, saya tanyakan, itu berapa Bapak bisa menurunkan biaya untuk menghasilkan tepung sagu? Itu bisa 7.000. Jadi sebenarnya potensi itu ada. Jadi tergantung kita lah sebenarnya kan, mau kemana kita ya. Apa yang harus kita sebagai rakyat perbuat agar pemerintah itu mau tidak mau kita pojokkan agar memperhatikan ini. Diversifikasi pangan terutama misalnya kalau potensi kita itu 85% sagu ada di sini, mengapa tidak itu? Toh kita juga ikhlas-ikhlas saja dikasih makan untuk sesuatu yang menjadi bagian dari budaya kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Sudah barang tentu seperti media podcast, media massa itu perlu memang terus-menerus mendorong terkait dengan itu. Dan pemerintah kita himbau juga karena kalau kita lihat focusing. Pemerintah itu sangat fokus ke konsumen, kan? Yang program pemerintah. Karena apa? Pemerintah takut inflasi pangan dan lain sebagainya. Bukan fokus ke produsen atau fokus ke tadi pangan lokal. Nah, konsumen itu mintanya apa? Jelas lah. Kualitas tinggi, harga murah. Dan itu dipenuhi oleh siapa? Kalau persoalan pangan, oleh tepung terigu. Bisa dibayangkan tepung terigu 13.000 sampai 14.000 per kilo dengan kualitas yang sedemikian tinggi, beras harganya 16.000. Sehingga pergeseran ini itu terjadi. Nah, sehingga pemerintah perlu mendorong betul-betul terkait dengan pangan-pangan lokal itu. Katakanlah ada yang mengembangkan modified cassava, subsidi yang besar di sana, kan? Dan itu sebenarnya di semua negara melakukan itu ya, di semua negara melakukan itu. Misalnya saya pernah ke Korea di Seoul National University, mereka memiliki pabrik untuk susu kedelai kan. Pabrik susu kedelai dijual umum. Lalu saya tanyakan kan, berapa harganya kedelai yang Anda beli dari petani, mereka kerjasama dengan petani. Rp75.000 per kilo, bisa dibayangkan. Dan pemerintah Korea Selatan menetapkan harga kedelai kalau dirupiahkan Rp55.000 per kilo. Kalau di bawah itu selisihnya ditanggung oleh pemerintah. Kalau di atas itu ya sudah petani bahagia kan. Tapi kalau di bawah itu ditanggung. Pertanyaan besarnya, ngapain pemerintah Korea Selatan nggak impor kedelai saja? Seharga paling mentok-mentoknya 9.000 sampai di Korea. Kan? 55.000. Jadi untuk itu perlu mengubah persepsi, katakanlah yang kecenderungan pemerintah saat ini betul-betul melindungi konsumen. Marilah melindungi produsen, melindungi pangan lokal. Jadi perlu ada perubahan paradigma yang besar. Sudah barang tentu ya Pak Prabowo sudah sering menyampaikan bahwa kita harus swasembada pangan, harus mandiri pangan, karena apa, pangan itu merupakan satu hal yang sangat penting kan, terkait dengan pertahanan nasional macam-macam kan. Jadi itu betul dari itu. Tapi bagaimana langkah menuju ke sana, itu yang paling penting. Dan saya kira media seperti ini, podcast itu menjadi satu hal yang penting untuk menyadarkan masyarakat terkait itu, penyadaran masyarakat, dan syukur-syukur advokasi juga ke teman-teman di pemerintahan. Itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mengalami enlightenment dari pembicaraan ini. Semoga begitu pula dengan sobat-sobat Madiolog di rumah. Sobat Madiolog, sejarah memperlihatkan banyak pemerintahan tidak runtuh pertama-tama karena oposisi yang kuat,
melainkan karena hilangnya kepercayaan rakyat ketika dapur mulai sulit menyala. Harga pangan yang melonjak kerap menjadi bahasa paling telanjang tentang kesehatan sebuah negara. Vladimir Ilyich Lenin pernah dinisbahkan mengatakan, setiap masyarakat hanya berjarak 3 kali makan dari kekacauan. Terlepas dari perdebatan mengenai atribusi kutipan itu, maknanya sulit dibantah. Ketika kecemasan tentang makan menjadi pengalaman massal, stabilitas sosial dapat berubah rapuh dalam waktu yang sangat singkat. Senada dengan itu, Jean-Antoine Brillat-Savarin mengingatkan, nasib bangsa pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana mereka memberi makan dirinya sendiri. Dan dari Ali bin Abi Thalib mengingatkan, kemiskinan itu hampir-hampir membawa seseorang kepada kekufuran. Dalam konteks bangsa, barangkali maknanya begini, ketika rakyat terus dipaksa cemas tentang makan esok hari, yang terancam bukannya ekonomi, tetapi juga kewarasan sosial, moral publik, dan stabilitas negara. Maka pertanyaan terbesar kita malam ini barangkali bukan lagi sekedar apakah Indonesia bisa swasembada pangan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah negeri ini sungguh memiliki kemauan politik untuk berdaulat atas makanannya sendiri, atau kita sedang berjalan pelan menuju sebuah krisis yang baru disadari ketika nasi tak lagi terjangkau, sawah kian hilang, dan rakyat mulai kehilangan kesabaran. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Darmawan undangannya. Thank you.